Kita apresiasi ya atas memang beliau menyatakan telah meminta maaf dan mengakui salah, itu wajib kita apresiasi dan kita hormati. Karena bagaimanapun juga lembaga peradilan harus dijunjung tinggi. Kalau memang lembaga peradilan tidak dihargai oleh beberapa penegak hukum seperti hakim, seperti jaksa, polisi, advokat, ini akan menjadi amburadul ini. Jadi siapa lagi yang dihormati oleh para penegak hukum ini gitu? Karena sebenarnya Hotman aman, tidak akan mungkin dia dipukul. Cuman syukur-syukur ini suka teriak-teriak, suami istri suka teriak gitu. Mungkin belum minum obat. Makanya ini istrinya kasihlah obat suaminya. Katanya dulu kan suaminya dapat keterangan harus pakai obat. Firdaus Oiwobo sepertinya sulit untuk melepas kebiasaan buruknya. Kebiasaan buruknya untuk bertikai atau berselisih atau mengeluarkan kata-kata atau pernyataan yang mengundang untuk ribut ya. Hal ini terjadi kembali pada kemarin malam, ada sebuah acara talk show di salah satu stasiun televisi nasional. Di situ dipertemukan antara Rasman Arif Nasution, Firdaus Oiwobo, dan juga beberapa pihak lainnya, termasuk salah satunya adalah Pitra Romadhoni Nasution. Beliau juga merupakan seorang advokat. Dan dalam acara tersebut, nyaris baku hantam ya terjadi antara Firdaus Oiwobo dan Pitra Romadhoni. Hal ini terungkap di publik karena memang tidak sempat di-cut dan menjadi ya konsumsi publik. Hal ini membuat netizen mulai berpikir bahwa ternyata Firdaus Oiwobo memang susah untuk melepas kebiasaan buruknya atau tabiatnya. Sedangkan Rasman Arif Nasution tampak lebih kalem, lebih tenang, karena mungkin sudah ada penawarnya, karena sudah diingatkan atau diberikan peringatan keras melalui surat maupun lisan dari organisasi advokat yang menaunginya. Dan dalam video ini juga kita akan menyaksikan bagaimana Farhad Abbas memberikan masukan agar istrinya Rasman memberikan obat penenang untuk Rasman sehingga ya tidak lagi berteriak seperti orang dalam kurung ya. Kemudian yang berikut ada seorang wanita di dalam video ini juga memberikan surat terbuka untuk Firdaus Oiwobo. Seperti apa isi surat terbuka tersebut? Untuk tidak memperpanjang kata dan tidak penasaran, kita langsung saja ke video-videonya. Anda tunjuk-tunjuk saya dari tadi. Saya nggak takut sama kamu. Anda tunjuk-tunjuk saya dari tadi. Saya nggak takut sama kamu. Kita ini harus benar-benar adil lah di negara ini. Ada yang di penjara, ya, nggak dicabut juga. Nggak dicabut. Kalau sanksi hukumnya, saya rasa. Jadi tadi saudara Firdaus. Sebentar, saya belum selesai. Saya bertanya dulu. Anda jangan supir mikrolet, sebentar. Saya bertanya ke saudara. Sebentar. Robot dulu. Saya belum selesai. Gaya Anda seperti inilah Mahkamah Agung. Gaya Anda apa lagi? Ngangkat kaki di sini nggak ada etik. Saya sesama rekan advokat. Anda berbicara etik tapi Anda ngangkat kaki. tunjuk saya. Anda angkat kaki di sini. Tunjuk saya. Apa? Saya menghargai Anda sebagai advokat gitu loh. Kamu udah tadi Anda tunjuk saya dari tadi. Saya nggak takut sama kamu. Ya, nggak takut sama kamu. Kita akan kembali sesaat lagi tetap sama Karga itu suara. Apa? Dua sosok Rasman yang akhirnya sudah agak sedikit memiliki dari tinggi emosinya akhirnya karena sendiri menjadi kesimpulan ini salah satu akhirnya seorang Rasman mengakui kesalahannya dan sudah meminta maaf ke MA maupun ke tempat yang lain. Ya, saya kira kita apresiasi ya atas memang beliau menyatakan telah meminta maaf dan mengakui salah, itu wajib kita apresiasi dan kita hormati. Karena bagaimanapun juga lembaga peradilan harus dijunjung tinggi. Kalau memang lembaga peradilan tidak dihargai oleh beberapa penegak hukum seperti hakim, seperti jaksa, polisi, advokat, ini akan menjadi amburadul ini. Jadi siapa lagi yang dihormati oleh para penegak hukum ini gitu. Karena mereka itu memiliki kekuasaan kehakiman, memiliki kewenangan penuh dalam memutuskan suatu perkara. Makanya apa yang telah diputus hakim itu harus dianggap benar.
bagaimana asas hukum kita republikata kooperitarian dan hukum. Jadi saya kira produk pengadilan itu harus dihormati apapun itu keputusan dari majelis hakim, karena kita juga berkomentar terkait dengan produk pengadilan itu sebagaimana menurut Black Law Dictionary itu kalau kita mengarah kepada merendahkan martabat dalam kategori Nah, berarti dua sosok orang pengacara ini bisa dibilang karirnya tamat, dan karena dengan karirnya tamat ini dengan bahasnya juga dibekukan semuanya gitu, tidak diberikan jalan lagi untuk apakah dia tetap masih bisa mendampingi klien atau seperti apa Pak? Kalau memang itu sudah diberhentikan, konsekuensinya itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat pasal 2 tadi, tidak bisa lagi menjalankan profesinya sebagai advokat. Yang Berarti total ya? Iya, yang dibuktikan dengan pembekuannya tadi, karena kalau sudah ada surat edaran oleh Mahkamah Agung kepada seluruh pengadilan di Republik ini, nanti pengadilan pasti akan melihat apakah berita acara sumpahnya ini masih berlaku atau tidak. Kalau memang berita acara sumpahnya itu sudah dibuktikan tidak berlaku lagi, saya kira itu tidak dapat digunakan untuk beracara. Nah, ini menjadi persoalan yang ada, produk itu adalah produk dari pengadilan. Nah, pengadilan itu yang berwenang untuk memutuskan tersebut apakah layak untuk mendampingi atau tidak. Nah, maka dari itu sebagaimana amanat daripada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 pasal 10 tadi, apapun yang diberhentikan oleh organisasinya ya, saya kira tidak dapat menjalankan profesinya lagi. Berarti sudah berhenti ya Bang ya? Berarti setelah putusan dari MA itu sendiri sudah termasuk berhenti? Halnya kalau pembekuannya itu hanya memberikan jangka waktu 1 tahun, seperti almarhum Boy Nasution pernah juga tersandung masalah kontrak ekspor, dan itu hanya skorsing selama 1 tahun pembekuannya itu oleh Mahkamah Agung. Tapi yang menjadi persoalan adalah pembekuan daripada yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi dalam kasus yang ini tidak ada jangka waktunya di situ. Dan halnya kalau diberikan jangka waktu, karena di situ saya lihat itu pemberhentian secara tetap. Nah, kalau penafsiran pemberhentian secara tetap ini adalah pemberhentian secara tetap yang tidak bisa dilakukan lagi beracara di muka persidangan gitu. Lain ceritanya kalau sementara gitu. Ini nanti klien itu nggak tetap kan ya Bang? Ya, tadi sudah jelas dikatakan oleh Prof. Marwaran, kalau datang lagi sudah dikatakan dibekukan, itu merupakan salah satu kategori konteks ekspor tadi. Nanti penetapannya sudah betul-betul sudah tetap ya Bang, tidak ada lagi jangka waktu. Iya, itu berdasarkan pertimbangan daripada keputusan daripada pengadilan tinggi tadi berdasarkan pemberhentian secara tetap dari Kongres Advokat Indonesia. Karena pemberhentian secara tetap dari Kongres Advokat Indonesia ini memang menjadi dasar dan rujukan dari oleh Mahkamah Agung untuk memberhentikannya seperti itu. Karirnya tamat, dan karena dengan karirnya tamat ini dengan bahasnya juga dibekukan, semuanya akhirnya tidak diberikan jalan lagi untuk apakah dia tetap masih bisa mendampingi klien atau seperti apa Pak? Kalau memang itu sudah diberhentikan, konsekuensinya itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat pasal 10 ayat 2 tadi, tidak bisa lagi menjalankan profesinya sebagai advokat. Berhenti total ya Bang? Iya, yang dibuktikan dengan pembekuannya tadi, karena kalau sudah ada surat edaran oleh Mahkamah Agung kepada seluruh pengadilan di Republik ini, nanti pengadilan pasti akan melihat apakah berita acara sumpahnya ini masih berlaku atau tidak, kan gitu. Kalau memang berita acara sumpahnya itu sudah dibekukan dan tidak berlaku lagi, saya kira itu tidak dapat digunakan untuk beracara. Nah, ini yang menjadi persoalannya, karena produk itu adalah produk dari pengadilan. Nah, pengadilan juga yang berwenang untuk memutuskan tersebut apakah layak untuk mendampingi atau tidak. Nah, maka dari itu sebagaimana amanat daripada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pasal 10 tadi, advokat yang sudah diberhentikan oleh organisasinya ya saya kira tidak dapat menjalankan profesinya lagi. Berarti sudah berhenti ya Bang ya? Berarti setelah putusan dari MA itu sendiri sudah termasuk berhenti? Lain halnya kalau pembekuannya itu hanya memberikan jangka waktu 1 tahun, seperti almarhum Boy Nasution pernah juga tersandung masalah konflik of war, dan itu hanya skorsing selama 1 tahun pembekuannya itu oleh Mahkamah Agung 1 tahun. Tapi yang menjadi persoalan adalah pembekuan daripada yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi dalam kasus yang ini tidak ada jangka waktunya di situ. Lain halnya kalau diberikan jangka waktu, karena di situ saya lihat itu pemberhentian secara tetap. Nah, kalau penafsiran pemberhentian secara tetap ini adalah pemberhentian secara tetap yang tidak bisa dilakukan lagi beracara di muka persidangan gitu. Lain ceritanya kalau sementara gitu. Bang, berarti kalau misalkan tetap ngeyel dia datang atau mendampingi klien itu berarti bisa dipidana ya Bang? Ya, tadi sudah jelas dikatakan oleh Prof. Marwaran, apabila memang datang lagi sudah dikatakan dibekukan, itu merupakan
salah satu kategori contempt of court tadi. Berarti penetapannya sudah betul-betul sudah tetap ya Bang, tidak ada lagi jangka waktu. Iya, kan berdasarkan pertimbangan daripada keputusan daripada pengadilan tinggi tadi berdasarkan pemberhentian secara tetap dari Kongres Advokat Indonesia. Karena pemberhentian secara tetap dari Kongres Advokat Indonesia ini yang menjadi dasar dan rujukan oleh Mahkamah Agung untuk memberhentikannya seperti itu. Farhad Abbas menyarankan istri Rasman memberi obat untuk suaminya agar gak jadi gila. Ya. Tapi dengan sikap Hotman sendiri di persidangan tadi seperti apa, Mas? Saya nggak nonton Hotman sidang apa. Kalau Hotman kan memang dia sebagai saksi. Ya, dengan sikapnya dia yang diam aja itu seperti apa, Mas? Sebenarnya Hotman aman, nggak akan mungkin dia dipukul. Cuman sekurang-kurangnya suka teriak-teriak, suami istri suka teriak gitu. Mungkin belum minum obat. Makanya ini istrinya kasihlah obat suaminya. Katanya dulu kan suaminya dapat keterangan harus pakai obat. Ya. Hai buat Firdaus Oiwobo yang mengaku punya gunung di Parung, yang mengaku anak Sultan di Bima atau keturunan Sultan di Bima, yang memiliki semua tanah di Bima termasuk gunung di mana di situ ada tambang emas atau tambang uranium atau tambang apapun itu. Tapi kamu mengaku tambang uranium ya, dan bisa menghidupi 1000 tahun masyarakat dunia. Nah, Anda juga mengaku bahwa Anda keturunannya Sultan. Untuk yang di Parung, Anda mengaku itu adalah fee yang akan diberikan oleh anak cucu dari Sultan Banten. Kelihatannya Anda ini orang yang halu tingkat dewa. Saya takut Anda memiliki waham kebesaran. Di mana waham kebesaran adalah bagian dari gangguan jiwa tahap awal. Merasa dirinya orang yang sangat penting, sangat hebat, memiliki harta ratusan miliar, bahkan triliunan. Kalau itu semua belum di tangan, jangan mengaku itu milik Anda. Diketawakan nyamuk, diketawakan cicak, dan diketawakan kecoak. Kenapa? Ya karena itu belum ada di tangan. Sama dengan Tuhan Allah menjanjikan sorga. Anda kan belum tentu bisa memenangkan janji itu kan. Karena untuk dijanjikan surga, untuk mendapatkan surga, Anda harus berbuat baik dan sesuai dengan kriteria yang diberikan Allah kepada Anda. Kalau di mana Anda belum bisa mendapatkan persyaratan itu, maka surga tidak akan pernah didapatkan. Nah, kemudian Anda mengaku memiliki surga. Padahal belum tentu itu Anda dapatkan. Nah, janganlah terlalu halu berlebihan. Tidak baik. Malah nanti nggak akan ada yang percaya dengan Anda. Anda dianggap penipu. Anda dianggap tukang bual, tukang bohong. Kalau hal kecil ada, Anda berbohong. Apalagi dengan hal-hal besar, tanggung jawab besar. Memang kalau semuanya didapatkan dengan cara yang tidak baik, akan berakhir tidak baik. Ini contoh buat masyarakat. Apabila Anda menggunakan ijazah palsu atau disinyalir palsu, tidak diakui di kampus tempat Anda mengaku kuliah di sana, bahkan ijazah Anda berbeda dengan ijazah-ijazah yang lain dari lulusan kampus tersebut, maka karir Anda pun akan berakhir di sana. Anda akan berakhir dari hal di mana Anda memulai. Dengan Anda menggunakan ijazah palsu, maka kasus-kasus yang Anda tangani semuanya diragukan. Maka orang-orang yang akan berkasus dengan Anda, atau orang-orang yang ingin menitipkan kasusnya bisa selesai di tangan Anda, tidak akan pernah ada lagi yang datang. Karena Anda sudah dicap oleh seluruh rakyat Indonesia
Anda sudah bukan lagi pengacara dan semua ijazah, label apapun itu berasal dari hal-hal yang tidak benar atau palsu. Nah, Firdaus, siap-siap saja apabila Anda terbuang. Tapi Anda kan banyak kebisaan. Bisa ngelatih taekwondo, bisa ngelatih bela diri, bisa kembali menjadi preman, bisa menjadi pedagang atau sales, dan mungkin bisa menjadi makelar dari berbagai macam kasus yang ditangani pengacara yang lain. Tapi apakah masih bisa hal itu dilakukan? Karena semua pekerjaan yang ada di dunia ini itu tergantung dari kepercayaan orang terhadap Anda pribadi. Anda yang membual, Anda pula yang akan mendapatkan efek dari bualan Anda. Sekalian aja bilang bahwa matahari, bulan, dan berbagai macam bentuk bintang dan planet-planet yang ada di angkasa raya itu adalah milik Anda. Salam. Di sidang bisa ribut lagi nanti. Saya enggak karanya. Adinda, saya udah dikasih obat penenang. Pantesan udah dikasih obat penenang tuh. Tak pikir yang dikasih obat gangguan otak ataupun vaksin rabies. Ya kan selama ini yang diberikan bukan obat penenang, melainkan obat gangguan otak sampai vaksin rabies. Karena terakhir kali aja pada saat masih di penangkaran biawak, masih kejang-kejang kagak jelas gitu. Teriak-teriak nggak mutu gitu. Makanya kok tumben hari ini agak tenang. Oh pantesan ternyata dikasih obat penenang toh. Kagak seperti biasanya gitu. Maka saran terbaik gue sih di saat obat penenang tersebut sudah tidak lagi efektif, segera kembalikan ke penangkaran biawak agar tidak mencelakakan makhluk-makhluk di sekitarnya. Anda tunjuk-tunjuk saya dari tadi. Saya nggak takut sama kamu. Anda tunjuk-tunjuk saya. Halo sahabat TikTok. Izin mengomentari video yang menampilkan acara talkshow ya, apa rakyat bersuara ya, Aiman. Saya melihat sering sekali ya di acaranya Aiman ini diskusinya, saya nggak tahu lah Aiman ini ngerti nggak untuk mengatur atau menjadi moderator ya dalam diskusi, atau memang ini sengaja dikondisikan supaya apa ya, populer rating dari acara ini meningkat. Saya sudah sering sekali banyak video-video acara rakyat bersuara ini yang menurut saya topiknya bagus, tetapi mengatur alur diskusinya kacau banget. Bahkan dalam diskusi itu apa ya, lebih banyak atau kecenderungannya itu untuk mempertajam konflik, bukan mencari solusi untuk suatu persoalan. Nah ini yang kita sangat sayangkan, dan seolah-olah Aiman itu membiarkan. Aiman, saya pikir tidak seperti ini, karena Aiman yang kita kenal dulu seorang penyiar, pembawa berita yang punya kredibel, punya kapasitas yang baik. Tetapi di acara ini sepertinya nggak menunjukkan kualitasnya. Dalam talk show apa aja, tapi
yang seperti ini terakhir ini, atau mungkin bukan terakhir ya, dalam video ini itu seharusnya yang begini-begini kan kalau diatur dengan baik, apalagi kan pengacara itu kan kalangan terpelajar gitu loh. Jadi kalau di diskusinya itu diatur dengan baik, apa segala macam itu nggak seperti ini. Kalau apa kejadian seperti ini nih, ya narasumbernya seperti orang yang berdebat di pinggir jalan, ya kan? Itu. Terus Aimannya itu moderator itu ya seperti juga orang yang ada di jalan, seolah-olah mau menjadi penengah tapi tidak menjadi penengah. Itu. Jadi ini untuk kritik buat Aiman, berikanlah talk show yang tidak hanya mengutamakan kepentingan Anda untuk menaikkan popular rating dari acara Anda, tetapi Anda juga punya tanggung jawab sosial untuk memberikan pendidikan bagi yang menonton gitu. Jadi mungkin ini sebuah kritik untuk Aiman Aiman siapa? Aiman Wicaksono ya namanya. Ya karena akhir-akhir ini acaranya Aiman sudah cenderung bablas, nggak bisa mengendalikan dan kelihatan sekali dibiarkan itu ditonton oleh publik, padahal itu tidak mendidik sama sekali dan tidak memberi manfaat sama sekali kepada publik ya, baik secara materi maupun secara proses acara di dalam sebuah talk show. Jadi Aiman, mohon maaf, jadi ini satu hal yang buruk yang Anda laksanakan, bergelut di dunia pers ya, atau di dunia media massa, atau di dunia media sosial gitu. Saya pikir ini Anda harus perbaiki dan tidak bisa lanjutkan seperti ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ada perbaikan ke depan. Pasal 10 dong, satu organisasi advokat tidak masalah. Udah, biarin aja. Jangan dipisahin, biarin aja. Biarin. Udah, biarin aja. Mumpung mereka lagi akur, biarin aja. Biarin. Jangan dipisah. Biarin. Mereka lagi senang tuh, biarin, lagi berbahagia. Kagak usah dipisah, mumpung lagi akur. Udah biarin aja, udah biarin aja, biarin aja. Udah kagak usah dipisahin, biarin aja. Udah, mereka lagi berbahagia berdua tuh, biarin udah. Kapan lagi lihat dua anak soang saling suap-suapan, biarin aja. Biarin, udah. Jangan dipisahin, biarin. Pak Presiden kita ya. Udah ikutin aja proses hukumnya. Nggak usah macam-macam segala minta tolong ke Prabowo segala istrinya. Alah, bakal apa? Percuma, proses hukum telah berjalan. Udah di Baris Krim, di Mabes Polri, nggak bisa diintervensi oleh siapapun. Ingat itu, jangan segala minta tolong ke Presiden Prabowo segala. Nah itu kesalahan suamimu sendiri. Oh, bentak-bentak hakim segala. Nggak ada pengacara jadi terdakwa bentak-bentak hakim. Nggak ada itu. Apaan? Penegak hukum caranya begitu. Sudah dilaksanakan. Artinya makam para advokat sudah digali oleh advokat. Ini maksudnya biji manis sih. Makam para advokat. Makamnya elu kali. Yang ngegalinya elu. Yang dimakaminnya juga elu. Lu yang buat masalah. Kok bawa-bawa yang lain. Aneh-aneh wae Odama. Iye. Sukanya mainnya gerombolan. Yang buat masalahnya elu. Ya elu aja yang beresin. Elu aja yang ngurusin. Kok bawa-bawa gerombolan? Ini sukanya gerombolan sih. Kagak mau by one gitu.
Minimal man-to-man marking lah gitu. Aduh, Coda. Lu dapat pemahaman hukumnya dari mana sih sebenarnya? Yakin lu paham hukum? Ya bukan kenapa-napa. Dari apa yang lu bacotin, dari sikapnya lu, kagak mencerminkan kalau lu tuh seorang advokat. Gue sanksi beneran kalau lu advokat tuh, serius. Terserah Coda lah. Lagian gue bingung juga, kok ada ya sarjana hukum macam Coda, kok ada fakultas hukum atau universitas hukum yang meluluskan sarjana hukum macam Coda? Kok ada organisasi yang mau menampung sarjana hukum macam Coda? Kok masih ada aja gitu organisasi advokat yang mau melindungi dan menyomot Coda? Ayo wae ih. Itu gak sempat memberi kasih sayang ke saya. Sumpah, sedih banget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai mati. Oh, gak ada yang mati. Turut berduka. Duit masa ada 5 miliar nih ya. Habisin nih. Tinggal 50.000. Ya. 5 miliar. 50.000. Lagaan 5 miliar. 50.000. Cuma cukup buat gas melon sama nambahin beli sebelah. Kegayaan 5 miliar. 50.000. Gitu. Negara lagi butuh saya bersihin aja yang nonton 300.000 orang. Bersihin saya. Ini orang gejala awalnya apa sih? Hah? Gejala awalnya bagaimana gitu? Kok bisa gitu orang kayak gini dilepas? Kan gue bilang dari awal tuh jangan dilepas. Karena ini orang udah beda. Ngerti gak sih? Kenapa dilepas juga? Sekarang lu bilang kalau misalkan lu bersihin aja yang nonton sampai banyak, sampai 300.000. Itu tuh yang nonton itu saking maunya, mau muntah lihat lu gitu loh. Kalau ngomong jangan kepedean dong Pak. Ngapain coba orang-orang gunung Lipdaman beli kuota ke Jakarta saking pengen nonton lu gitu. Hah? Ya Allah, gue sampai bingung. Mereka bela-belain nonton lu supaya mereka muntah kayaknya. Berlomba-lomba biar muntah. Begitu kalau menurut gue, Pak. Cerita unik. Pada waktu BAB, saya sebagai saksi di Mabes Polri tanggal 17 Februari kemarin dengan terlapor Rasman Nasution. Pada saat penyidik mulai bertanya kejadian saat Rasman berdiri di meja hakim dan teriak-teriak koruptor, di mana ibu hakimnya sepertinya, aduh benar-benar nggak bisa digambarkan, tidak bisa ganti koruptor. Semua di ruangan itu terhening senak, semuanya pada mengelus dada. Aduh, kok begini, kok separah ini gitu loh. Aduh, separah itu kejadiannya, benar-benar sangat parah. Benar-benar semuanya merasa jadi kok tega banget ngomong begitu. Itulah kejadian. Sampai ada beberapa second gitu loh, itu penyidiknya semuanya diam semuanya. Benar-benar memang sangat-sangat kelewatan. Benar-benar. Aduh, harga diri hakim benar-benar telah direndahkan oleh Rasman. Benar-benar harus ada tindakan tegas.
ada tanggapan atau pertanyaan dari Saparin Siregar yang menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Ambon maupun Ketua Pengadilan Tinggi Banten dalam mengambil keputusan atau penetapan adalah cacat hukum. Sebelum saya memberikan tanggapan terhadap komentar dari Saparin Siregar ini, terlebih dahulu saya akan membacakan atau menjelaskan konsideran atau dasar hukum yang digunakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam mengeluarkan penetapan pembekuan berita acara sumpah advokat tersebut. Dalam konsideran menimbang, kita akan melihat atau menemukan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi menggunakan ketentuan pasal 4 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2020 sebagai salah satu dasar hukum dalam mengeluarkan penetapan. Selanjutnya, dalam konsideran mengingat Ketua Pengadilan Tinggi merujuk kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Selanjutnya adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73 Tahun 2015 tentang penyumpahan advokat. Selanjutnya, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan. Jika kita melihat Undang-Undang Advokat, Peraturan Mahkamah Agung, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut yang digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan penetapan pembekuan berita acara sumpah advokat, maka tidak ada satupun ketentuan atau tidak ada satupun pasal yang memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk menerbitkan sanksi berupa pembekuan berita acara sumpah advokat. Lalu apakah dengan tidak adanya ketentuan atau kewenangan yang diberikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk membekukan berita acara sumpah seorang advokat, lalu mengakibatkan bahwa keputusan atau penetapan tersebut adalah cacat hukum? Teman-teman sekalian, pengambilan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi melalui penetapan ini, salah satunya didasarkan kepada kondisi bahwa seorang advokat yang dipecat kemudian dengan mudahnya berpindah kepada organisasi advokat lainnya untuk mendapatkan kartu advokat. Artinya, ada kondisi yang tidak normal, ada kondisi yang tidak biasa terkait dengan organisasi advokat. Sehingga dengan adanya kondisi yang tidak normal ini, Ketua Pengadilan Tinggi selaku pihak yang melakukan penyumpahan terhadap advokat harus bersikap untuk memastikan bahwa profesi advokat itu tetap sebagai profesi yang mulia. Di samping itu, sejak awal saya sudah berpendapat bahwa keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon maupun Banten ini menurut hemat saya kurang tepat. Karena apa? Kedua penetapan tersebut menggunakan frasa atau istilah pembekuan. Sehingga sulit bagi kita untuk mencari rujukan hukum atau asas hukum untuk membenarkan kedua penetapan tersebut. Kalau menurut hemat saya, menurut pendapat saya, dengan berlandaskan atau berdasarkan kepada asas a contrario actus, yaitu siapa yang mengeluarkan dia yang berwenang untuk mencabut atau membatalkan, maka seharusnya Ketua Pengadilan Tinggi Ambon maupun Banten adalah mencabut atau membatalkan berita acara sumpah kedua advokat tersebut. Sehingga tidak akan ada perdebatan mengenai apakah itu cacat hukum atau tidak. Karena apa? Secara dasar hukum memang tidak ada, tetapi ada asas hukum yang membenarkan tindakan yang akan diambil jika menggunakan frasa pencabutan ataupun pembatalan. Pada postingan yang lain ada juga komentar mengenai ada keraguan, ada kekhawatiran bahwa ke depan profesi advokat akan sering dipermainkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi dengan mengeluarkan penetapan pembekuan. Teman-teman sekalian, meskipun Ketua Pengadilan Tinggi itu memiliki kewenangan atau diberikan kewenangan untuk mencabut atau membatalkan berita acara sumpah advokat, saya yakin Ketua Pengadilan Tinggi tidak akan mengeluarkan penetapan tanpa ada suatu proses yang mendasarkan atau menjadi alasan untuk dikeluarkannya suatu penetapan. Jika Ketua Pengadilan Tinggi mengeluarkan suatu penetapan yang merugikan advokat dalam konteks mencabut atau membatalkan berita acara sumpah advokat tanpa dasar yang sah, maka si Ketua Pengadilan Tinggi secara hukum dapat diajukan upaya hukum berupa gugatan ataupun pengaduan kepada Badan Pengawas di Mahkamah Agung. Masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan atau yang dapat ditempuh untuk memastikan pelaksanaan kewenangan itu juga sesuai dengan koridor hukum dan ketentuan hukum yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya. Dipercaya sebagai lawyer dan public figure, paling dipercaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat saudara-saudaraku semuanya. Ini satu lagi nih adanya Pak Rasman ya, karena saya juga belum jelas kalau informasi yang seliweran masuk ke grup kita, beliau sudah dibekukan di Pengadilan Tinggi Ambon. Nah, akan tetapi di sini masyarakat Indonesia sangat-sangat jeli sekali nih mengirimkan informasi berkaitan dengan ada billboardnya Pak Rasman yang arah ke bandara. Saya agak bingung ini, Pak Rasman, coba yang masang itu tanya dulu nggak sih sama senior ataukah memang sama para ahli gitu untuk memasang billboard itu? Karena di dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 itu pun juga jelas di dalam pasal 5 ayat 1 huruf C, advokat dilarang keras untuk melakukan iklan promosi secara terbuka ya. Jadi saya juga bingung ini siapa yang masang itu, dan mohon maaf ya, kita sebagai lawyer ataupun advokat itu tidak boleh memasang iklan ataupun juga mempromosikan diri. Percayakan permasalahan hukum Anda kepada kuasa hukumnya saya untuk bisa memenangkan setiap permasalahan hukum Anda, dan saya yakin bisa amanah. Itu tidak boleh. Sekali lagi saya informasikan kepada seluruh teman-teman lawyer dimanapun saudaraku berada, rekan-rekan berada, perlulah hati-hati dalam melihat berkaitan dengan informasi-informasi yang seperti ini. Kita pahami dulu sama-sama berkaitan dengan kode etik advokat, karena ini menyangkut juga dengan organisasinya dan undang-undang advokat. Mungkin itu ya. Mohon maaf ini kepada masyarakat Indonesia, saya nggak mau panjang lebar ini mengingatkan itu. Dan berkaitan dengan masalah Firdaus yang dia bisa menghentikan hujan, dia punya gunung dan lain sebagainya, sudahlah, kita nggak perlu lagi bahas-bahas begituan, karena mohon maaf 2015 ke atas ini udah nggak berlaku lagi yang flexing-flexing begituan ya. Apalagi ya kita sebagai terdidik atau lagi APH yang memang dianggap paham hukum dan mengerti hukum, ini berbicara yang tidak tepat ataupun kurang pantas untuk di depan halayak ramai, apalagi di media sosial dan juga di kalangan media. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan daripada masyarakat Indonesia. Terima kasih, salam sehat, salam Indonesia. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.